Coba bayangkan ini, kamu duduk di sofa empuk, camilan di tangan, scroll media sosial tanpa tujuan, dan waktu tiba-tiba sudah berlalu 3 jam. Hidup nyaman banget kan? Tapi anehnya, ada perasaan kosong yang diam-diam muncul. Seolah-olah kamu mengisi waktu, tapi nggak benar-benar hidup. Masalahnya, kenyamanan seringkali jadi jebakan. Semakin kamu terbiasa dengan hidup tanpa tantangan, semakin sulit rasanya untuk keluar. Kamu jadi menghindari hal-hal yang bikin stres, malas menghadapi sesuatu yang sulit, dan akhirnya cuma mencari kesenangan instan, entah itu lewat makanan, hiburan, atau sekadar rebahan tanpa arah. Tapi sayangnya, kesenangan instan itu mirip junk food buat otak. Enak tapi nggak ngenyangin. Dopamin yang kamu dapat dari binge watching atau scroll medsos memang kasih kepuasan cepat, tapi setelahnya hampa. Kehidupan yang terlalu nyaman itu seperti duduk di perahu tanpa dayung di tengah sungai. Kamu nggak merasa tenggelam, tapi juga nggak kemana-mana. Kamu nggak merasakan tekanan, tapi juga nggak mengalami pertumbuhan. Dan pada titik tertentu, kamu bakal sadar, ini semua terasa kosong. Jadi, kalau kamu pernah merasa hidup flat dan kehilangan arah, mungkin ini bukan karena ada yang salah dengan dunia. Mungkin karena kamu terlalu lama bertahan di zona nyaman. Oke, bayangkan 2 versi hidup. Versi pertama, kamu bangun siang, main HP seharian, ngemil tanpa henti, nonton serial sampai ketiduran, hidup nyaman, tanpa stres. Versi kedua, kamu bangun pagi, olahraga walau malas, kerja keras ngerjain proyek yang susah, menghadapi tantangan, lalu di akhir hari kamu merasa capek, tapi puas. Kedengarannya, versi pertama lebih enak. Tapi, anehnya, versi kedua yang justru bikin kamu merasa hidup lebih bermakna. Kenapa? Karena otak kita ternyata lebih suka tantangan. Pernah nggak kamu ngerasain kepuasan setelah menyelesaikan sesuatu yang sulit? Entah itu menyelesaikan tugas yang bikin pusing, naik gunung yang melelahkan, atau bahkan sekadar membereskan kamar yang sebelumnya kayak kapal pecah. Rasa puas itu datang bukan dari kenyamanannya, tapi justru dari usaha yang kamu keluarkan. Hidup itu bukan tentang menghindari kesulitan, tapi tentang menemukan tantangan yang layak diperjuangkan. Kalau kamu cuma menghindari penderitaan, ya kamu nggak akan benar-benar bahagia juga. Sebaliknya, kalau kamu memilih tantangan yang berarti, yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidupmu, itu bakal jadi sumber kepuasan yang lebih dalam daripada sekadar hiburan instan. Jadi kalau kamu sering merasa hidup kurang seru atau kosong, coba cek lagi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menantang dirimu sendiri? Mungkin, yang kamu butuhkan bukan lebih banyak kenyamanan, tapi lebih banyak tantangan yang bikin kamu berkembang. Oke, mungkin sekarang kamu berpikir, baiklah, aku butuh tantangan. Tapi tantangan yang mana? Karena jujur aja, nggak semua tantangan itu layak diperjuangkan. Jangan sampai kamu sengaja bikin hidup susah, cuma buat merasa sibuk, padahal nggak ada manfaatnya. Tantangan yang berarti adalah yang benar-benar mendorong kamu berkembang. Bukan sekadar yang bikin capek, tapi yang bikin kamu jadi versi yang lebih baik. Caranya, mulai dari yang paling kamu hindari. Coba pikirkan sesuatu yang selama ini selalu kamu tunda atau takut hadapi. Bisa jadi, itu justru yang paling penting buat pertumbuhanmu. Misalnya, kalau kamu sering menunda belajar skill baru karena takut gagal, mungkin disitulah tantangan yang harus kamu ambil. Atau kalau kamu selalu menghindari percakapan sulit dengan seseorang, bisa jadi itulah hal yang perlu kamu hadapi. Dan kalau kamu masih bingung, harus mulai dari mana? Tenang. Tugas pertama kamu adalah mencari tahu, eksplorasi, coba hal baru, keluar dari rutinitas, dan perhatikan apa yang bikin kamu merasa tertarik sekaligus takut. Biasanya, di sanalah tantangan yang berharga menunggu. Ingat, hidup tanpa tantangan itu membosankan. Tapi tantangan yang nggak berarti juga melelahkan. Jadi, pilih yang benar-benar bikin kamu berkembang, bukan cuma bikin kamu sibuk tanpa arah. Kamu udah tahu kalau tantangan itu penting, tapi kenapa rasanya tetap susah banget buat mulai? Jawabannya simple, ketakutan.
Takut gagal, takut kelihatan bodoh, takut nggak cukup disiplin, semua itu jadi tembok besar yang bikin kamu tetap berada di zona nyaman. Masalahnya, kalau kamu terus menunggu sampai siap, kemungkinan besar kamu nggak akan mulai sama sekali. Tapi tenang, kamu nggak perlu langsung jadi orang super disiplin yang bisa berubah 180 derajat dalam semalam. Yang penting adalah mulai dari hal kecil. Coba ini, pilih satu tantangan kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. Kalau kamu takut ngomong di depan umum, mulai dengan ngobrol lebih sering sama orang baru. Kalau kamu pengen hidup lebih sehat, mulai dengan minum air putih lebih banyak. Kuncinya ada di konsistensi. Disiplin itu bukan tentang melakukan sesuatu dengan sempurna, tapi tentang terus maju meskipun kadang malas atau gagal. Semakin sering kamu menghadapi ketidaknyamanan, semakin biasa rasanya. Bayangin otot, kalau nggak pernah dipakai, ya lemah. Tapi kalau dilatih sedikit demi sedikit, lama-lama kuat. Mental kamu juga gitu. Semakin sering kamu menghadapi tantangan kecil, semakin siap kamu buat yang lebih besar. Jadi, jangan tunggu sampai kamu siap. Mulai aja dulu, sekecil apapun. Yang penting, jalan terus. Coba jujur, pernah nggak kamu menunda sesuatu karena terasa sulit atau nggak nyaman? Mungkin awalnya terasa lega karena berhasil kabur dari masalah. Tapi, seiring waktu, masalah itu malah makin besar dan makin bikin stres. Zona nyaman itu kayak kasur empuk yang susah ditinggalkan. Tapi kalau kamu terlalu lama di sana, lama-lama bisa bikin hidupmu terasa hambar. Nggak ada progres, nggak ada kepuasan. Cuma ada perasaan kosong dan bosan yang makin lama makin kuat. Dan yang lebih parah, masalah yang kamu hindari nggak akan hilang. Justru, mereka akan tumbuh diam-diam. Misalnya, kalau kamu selalu menghindari konflik, hubunganmu dengan orang lain bisa makin renggang. Kalau kamu terus menunda pekerjaan, beban yang harus kamu selesaikan nanti jadi makin berat. Intinya, menghindari tantangan sekarang berarti menumpuk penderitaan untuk nanti. Hidup pasti bakal melempar tantangan ke kamu, entah kamu siap atau enggak. Jadi, lebih baik kamu hadapi secara sukarela sekarang daripada dipaksa nanti dengan kondisi yang lebih sulit. Jangan biarkan ketakutan mengontrol hidupmu. Tantangan yang kamu hindari hari ini bisa jadi penghalang terbesar buat masa depanmu. Mulai hadapi satu persatu, sekecil apapun. Kamu bakal terkejut betapa kuatnya dirimu ketika berhenti lari dan mulai melangkah. Oke, sekarang kamu tahu kalau kenyamanan bisa jadi jebakan, tantangan bikin hidup lebih berarti, dan menghindari masalah cuma menunda penderitaan. Tapi, langkah berikutnya apa? Jadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Tangguh bukan berarti nggak pernah merasa takut atau gagal. Tangguh berarti kamu tetap maju, meskipun takut dan meskipun gagal. Karena, jujur aja, hidup nggak akan pernah benar-benar bebas dari kesulitan. Tapi kamu bisa memperbesar kapasitas diri buat menghadapinya. Setiap kali kamu memilih menghadapi tantangan, kamu sebenarnya lagi mengupgrade dirimu sendiri. Kamu melatih mental biar lebih kuat, melatih kedisiplinan biar nggak gampang menyerah, dan melatih kejujuran buat ngaku kalau ada hal yang harus diperbaiki dalam dirimu. Sebaliknya, kalau kamu terus-terusan menghindari ketidaknyamanan, hidupmu mungkin terasa lebih mudah sekarang, tapi harga yang harus dibayar nanti jauh lebih mahal. Kamu bakal lebih lemah, gampang stres, dan selalu merasa jadi korban keadaan. Jadi mulai sekarang, ubah pola pikir. Jangan lari dari tantangan, hadapilah. Bukan buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri. Karena semakin kamu berani mengambil tanggung jawab atas hidupmu, semakin besar pula kebebasan dan kepuasan yang bakal kamu rasakan. Sekarang kamu paham kalau tantangan itu penting dan kenyamanan yang berlebihan bisa jadi jebakan. Tapi masalahnya, gimana cara mulai keluar dari zona nyaman? Santai. Kamu nggak perlu langsung lompat dari tebing atau tiba-tiba berubah jadi orang super disiplin. Mulai dari satu langkah kecil sebagai berikut. 1. Pilih satu hal yang bikin nggak nyaman, lalu hadapi. Mungkin itu bangun lebih pagi, ngomong di depan umum, belajar skill baru, atau mulai olahraga. Apapun itu, jangan tunggu motivasi datang, lakukan aja. 2. Dengarkan suara dalam diri yang ingin berkembang.
Pernah nggak ada dorongan kecil dalam diri yang bilang, coba deh mulai bisnis? Atau, kayaknya seru kalau belajar gitar? Nah, jangan abaikan suara itu. Itu intuisi yang nyuruh kamu berkembang. 3. Bangun kebiasaan, bukan hanya mengandalkan motivasi. Motivasi naik turun, tapi kebiasaan bakal jalan terus. Jangan fokus buat sekali sukses, tapi fokus buat konsisten. Misalnya, daripada langsung olahraga berat sejam, mulai aja dengan 5 menit tiap hari. Yang penting, jalan terus. 4. Ingat, keberanian itu bukan nggak takut, tapi tetap jalan meskipun takut. Setiap kali kamu menghadapi ketidaknyamanan, kamu sebenarnya lagi melatih otot mental. Semakin sering kamu latihan, semakin kuat kamu jadi. Zona nyaman itu enak, tapi kehidupan yang bermakna ada di luar sana. Jadi jangan biarkan rasa takut atau kemalasan mengendalikan hidupmu. Mulai sekarang, pilih satu hal kecil dan tantang dirimu sendiri. Kamu bakal terkejut betapa banyak yang bisa kamu capai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.